Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dalam Injil Matius bagian terakhir yang tadi kita dengar, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dan pada waktu dia keluar, dia mendengar suara dari langit. Suara itu adalah suara dari Bapa, Allah Bapa. Allah Bapa memberi kesaksian tentang Yesus. Kesaksian Allah Bapa adalah, ini putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, pertanyaan kita adalah, apa yang menjadi alasan bagi Allah Bapa sehingga terucap kesaksiannya, ini adalah putra yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Alasannya apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali kepada Yesus. Yang amat penting dan yang amat utama bagi Yesus adalah perutusannya. Bapa mengutus dia, dan perutusan ini amat utama dan penting dalam kehidupan Yesus. Pertanyaan kita berikutnya adalah, Yesus diutus untuk apa? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan pada hari ini. Dia diutus pertama-tama untuk mewartakan, memperkenalkan Allah Bapanya kepada kita, kepada dunia, kepada manusia. Tidak hanya itu, untuk mewartakan Allah Bapanya itu, untuk memperkenalkan Allah Bapanya itu, dia harus datang ke dunia. Artinya, dia meninggalkan kemapanannya di surga dan dia datang ke tempat di mana ada penderitaan. Ke tempat di mana kemanusiaan terluka. Ke tempat di mana ada kesedihan, ada air mata. Inilah dunia kita. Dunia yang penuh dengan kekacauan, dunia yang penuh dengan kehancuran. Kristus diutus untuk datang ke sini, memperkenalkan Allah Bapa kepada kita. Nah, Ibu Bapak, dalam perutusan itu Tuhan Yesus tidak mengatakan apapun. Dia tidak menuntut apapun. Dia tidak berteriak, tadi dikatakan dalam bacaan pertama, dia tidak berteriak, dia tidak menuntut, dia tidak berkoar-koar di jalan. Tidak. Dia taat kepada perutusan itu. Dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia diutus untuk mengangkat buluh yang patah. Buluh yang patah itu siapa? Kita ini adalah batang buluh yang patah. Dia tidak menginjak batang buluh itu supaya tambah patah, tetapi dia mengangkatnya. Ini perutusan Yesus. Dikatakan lagi oleh Nabi Yesaya, kita adalah sumbu yang berasap. Kenapa? Sumbu berasap karena minyak kurang. Atau kompor mau mati karena gas berkurang. Apakah Kristus diutus untuk mematikan kompor atau mematikan nyala sumbu? Tidak. Dia diutus untuk mengisi minyak, mengisi gas. Supaya kompor tetap bernyala. Kita tetap hidup. Dan Kristus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Bapanya itu. Dia tidak menuntut apapun. Yang ada pada dia hanyalah mendengarkan perintah dari Bapanya, mendengarkan kehendak Bapanya, dan punya hanya satu keinginan, melaksanakannya. Nah, inilah ketaatan Yesus. Mendengarkan Bapanya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapanya.
jangan kita berpikir bahwa Kristus melakukan itu karena dia takut kepada Bapanya. Karena dia meragukan Bapanya atau dia mencurigai Bapanya, maka dia melakukan perutusan itu. Tidak. Yesus sama sekali tidak takut kepada Allah Bapanya, dan Bapanya juga tidak menunjukkan kelaliman kepada anaknya. Sama sekali tidak. Yang terjadi adalah ada satu hubungan yang mesra antara Bapa dan Putra. Bapa mengasihi Putra tanpa syarat, dan Putra menjawab cinta Bapa itu tanpa syarat. Jadi ketaatan Yesus kepada perutusannya itu dilaksanakan di dalam cinta kasih yang mesra antara Bapa dan Putra. Bapa mengasihi tanpa syarat. Putra menjawab cinta kasih Bapanya itu juga tanpa syarat. Nah, ini yang disebut dengan ketaatan. Kristus taat, dan karena ketaatan itulah Bapa memberi kesaksian, dia ini Putra yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Ibu Bapak, kita yang duduk di sini adalah orang-orang yang dibaptis juga. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti oleh pembaptisan itu kita menjadi anak-anak Allah. Nah, karena kita menjadi anak Allah, kita juga berharap bahwa Allah Bapa itu akan menyayangi kita seperti dia menyayangi Kristus. Dan kita juga berharap supaya Allah Bapa itu berkenan kepada tingkah laku, kepada kelakuan, kepada hidup kita hari-hari, berkenan kepada Allah Bapa. Nah, bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Allah berkenan kepada Allah Bapa, dikasihi oleh Allah Bapa? Ya, kita mesti berlaku seperti Kristus. Kita harus taat kepada Allah. Nah, pertanyaan kita, bagaimana cara kita taat kepada Allah Bapa? Sama seperti Kristus tadi, mendengarkan perutusannya dan melaksanakannya tanpa menuntut apapun, meninggalkan keadaannya yang nyaman, datang ke tempat yang tidak mapan, dan dia tidak mengeluh sedikit pun. Kita pun seperti begitu. Dalam liturgi kita ada satu cara ketika pastor habis membaca Injil, dia mengatakan begini: berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Atau dia mengatakan lagi begini, pastor mengatakan begini, saya lupa. Tetapi tapi umat menjawab tidak. Sabdamu ada. Bukan. Dan tekun melaksanakannya. Bagaimana itu? Ya, itu ada satu begitu ya. Bagaimana? Bukan. Sabdamu adalah dan pokoknya ada satu bagian di mana yang disebut liturgi lama, tata perayaan Ekaristi lama, sehingga saya sudah lupa. Dan kita juga semua sudah lupa, sama-sama impas ya toh, sama-sama lupa. Tetapi yang dimaksud adalah berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, ini yang saya maksudkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mendengarkan dan mengamalkannya, inilah menjadi contoh kita sebagai anak-anak Allah, taat kepada Bapa, taat kepada firman. Semoga Roh Kudus membimbing kita supaya di penghujung kehidupan kita semua akan sampai ke ujung. Tidak ada yang tidak sampai di ujung. Kita akan sampai ke ujung, dan di ujung itu
Dan mudah-mudahan jangan sampai ke ujung. Sebelum sampai ke ujung, kita sudah sampai kepada satu titik di mana kita mendengar kesaksian dari Bapa. Veronica, engkau adalah anak yang kukasihi. Francisca, engkau adalah anak yang kukasihi. Mesti laki-laki juga. Gary, Hardy, engkau adalah anak yang kukasihi. Kenapa? Karena kamu mendengarkan firman-Ku dan kamu mengamalkannya dengan taat. Amin.